Inter bersiap menghadapi Cremonese dengan kondisi hampir seluruh pemain tersedia, kecuali Marcus Thuram yang masih menjalani terapi untuk pulih dari masalah otot paha kirinya. Tidak ada Retiro, tim akan berkumpul besok pagi langsung untuk sarapan, sesuai kebiasaan baru. Dibanding laga melawan Slavia Praga, Cifu akan kembali menurunkan Akanji, Barella, dan Mkhitaryan sejak menit pertama. Carlos Augusto berpeluang memberi waktu istirahat untuk Bastoni, sementara di lini depan Bonni akan berduet dengan Lautaro Martinez. Inilah perkiraan formasi Inter, 3-5-2, Sommer di bawah Mistar, Akanji, Acerbi, dan Carlos Augusto di lini belakang, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, dan Di Marco di lini tengah, serta duet Bonni dan Lautaro di lini serang. Inter musim ini tampil mematikan di depan gawang. Duo Thuram Lautaro tetap jadi andalan, namun Bonni dan Esposito sudah menunjukkan kemampuan sebagai alternatif yang efektif. Bukan hanya lini serang yang produktif, Inter milik Cifu sudah mencetak 12 gol di Serie A dengan kontribusi dari 8 pencetak berbeda. Thuram membukukan 3 gol, Lautaro 2, Bonni dan Esposito masing-masing 1 gol. Calhanoglu 2 gol, Dumfries, Bastoni, serta Di Marco masing-masing 1 gol. Dengan demikian, Inter menegaskan posisi mereka sebagai salah satu tim paling rata dalam hal pencetak gol. Setelah pekan kompetisi Eropa, UEFA memperbarui perhitungan klub ranking. Real Madrid masih memimpin dengan 127.500 poin, diikuti Bayern Munich di posisi kedua dengan 118.250 poin. Inter Milan menempati posisi ketiga dengan 117.250 poin, unggul atas klub-klub raksasa seperti Manchester City, 111.750 poin, dan Liverpool, 109.500 poin. Di antara klub-klub Italia, hanya Inter yang masuk 10 besar. Roma berada di posisi ke-14 dengan 82.500 poin, Atalanta ke-17 dengan 73.000 poin, Milan ke-22 dengan 66.000 poin, dan Juventus ke-27 dengan 61.250 poin. Posisi ini menegaskan dominasi Inter di level Eropa saat ini. Davide Fratesi musim ini masih minim kesempatan tampil. Hanya 72 menit di lapangan dan belum pernah menjadi starter, lebih sedikit dibanding rata-rata 2 musim sebelumnya bersama Inzaghi. Masalah kondisinya akibat operasi hernia dan gangguan perut membuatnya tertinggal. Musim panas lalu, Cifu sempat menjanjikan peran sentral bagi Fratesi dalam formasi 3-4-2-1. Namun, kembalinya Cifu ke formasi 3-5-2 membuat Fratesi masih tersisih. Dengan Barella dan Mkhitaryan sebagai pemain inti, Suchik mulai menempati posisi reguler, dan Cifu juga menyukai Zielinski. Peluang Fratesi tetap terbatas. Kesempatan bisa datang jika Cifu memberi istirahat pada Calhanoglu, memindahkan Barella ke regista dan membuka ruang di lini tengah. Meski begitu, kemungkinan besar Fratesi masih akan memulai dari bangku cadangan. Inter memberikan jawaban tegas di Liga Champions, meraih 6 poin dari 6 lawan Ajax dan Slavia Praga, menepis bayangan kekalahan di Munich. Konsistensi yang sama kini dibutuhkan di Serie A, dimulai dari laga besok kontra Cremonese. 4 pertandingan terakhir menunjukkan keseimbangan yang solid, terutama di lini pertahanan, setelah kekalahan dari Udinese dan Juventus sempat menimbulkan keraguan. Namun, cedera Thuram menimbulkan pertanyaan baru. Cifu kini punya kesempatan menguji kedalaman skuad, terutama efektivitas duet Esposito Bonni sebagai pengganti Taremi, Arnautovic, dan Correa. Laga kontra Cremonese mungkin belum jadi ujian berat, namun pertandingan Serie A selanjutnya akan menghadirkan tantangan besar. Roma di Olimpico, Napoli di Maradona, dan Saint-Gilloise di Brussels. 3 laga tandang ini kemungkinan harus dijalani tanpa Thuram, dan hasilnya akan menentukan apakah Inter mampu mempertahankan keunggulan atas era Inzaghi, dengan fokus meraih kemenangan di pertandingan papan atas yang penuh tekanan. Kabar terbaru datang dari Inter Milan soal posisi penjaga gawang. Saat ini, Nerazzurri memiliki 2 kiper utama tanpa hierarki jelas, Yann Sommer dan Josep Martinez. Namun, menurut laporan Sport Mediaset, keputusan terbaru pelatih Christian Cifu menandai dimulainya proses peralihan. Inter memang sudah berinvestasi sekitar 15 juta euro untuk mendatangkan Martinez dari Genoa pada musim panas 2024. Harapannya,
kiper asal Spanyol ini bisa menjadi penjaga gawang masa depan klub. Meski proses ini dinilai datang sedikit terlambat, tanda-tanda jelas sudah terlihat, ke depannya, hanya Martinez yang diproyeksikan bertahan di bawah mistar gawang Inter. Jelang laga kontra Cremonese di San Siro, Inter menargetkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus memperpanjang catatan menjadi 5 kemenangan beruntun di semua ajang. Dalam konferensi pers, pelatih Christian Cifu menegaskan bahwa Nerazzurri kini semakin solid, terutama di lini belakang. Meski kehilangan Marcus Thuram karena cedera, Cifu memastikan kondisi tim tetap fokus dan siap tempur. Sang pelatih juga belum memastikan siapa yang akan mendampingi Lautaro di lini depan, sambil menegaskan pentingnya rotasi dan mentalitas kompetitif di dalam skuad. Cifu menekankan bahwa tak ada pemain yang boleh merasa nyaman, semua harus berjuang untuk mendapatkan tempat. Soal kondisi fisik, Inter dinilai makin bugar dan terus berkembang meski ada risiko cedera. Untuk lawan, Cifu menyebut Cremonese sebagai tim fisik dan terorganisir, dengan motivasi tinggi untuk bertahan di Serie A. Cifu juga memberikan perhatian pada pemain muda seperti Diouf dan Bonni. Ia menilai keduanya berkembang pesat, penuh energi, dan siap memberi kontribusi nyata bagi tim. Dengan semangat kolektif dan fokus tinggi, Inter kini membidik 3 poin penting demi menjaga tren positif sebelum jeda internasional. Suasana di San Siro masih akan terasa berbeda saat Inter menjamu Cremonese. Kurva Nord, sektor paling bergelora dalam dukungan untuk Nerazzurri, belum akan kembali bernyanyi. Kepastian soal kapan mereka aktif lagi memang belum ada. Namun, menurut Nino Ciccarelli, salah satu perwakilan Kurva Nord, tanda-tandanya semakin dekat. Ia menegaskan, ketika bendera dan spanduk kembali berkibar di tribun, saat itulah nyanyian dukungan akan kembali menggema. Untuk laga besok, suasana di Anello Verde tetap akan sunyi. Namun para tifosi diminta bersabar dan menaruh harapan, karena momen kembalinya Kurva Nord diyakini hanya tinggal menunggu waktu. Akhir pekan ini Inter Milan akan melakoni laga penting di San Siro menghadapi Cremonese. Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan ke-10 antara kedua tim di semua kompetisi. Dalam 9 duel sebelumnya, Inter mendominasi dengan 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sementara itu, Cremonese hanya sekali meraih kemenangan, dan itu terjadi lebih dari 3 dekade lalu, tepatnya pada 10 Mei 1992. Saat itu, tim Grigio Rosso menang 2-0 di Serie A lewat 2 gol De Zoti. Kini, Nerazzurri bertekad melanjutkan dominasi mereka atas Cremonese. Legenda sepak bola Italia Alessandro Nesta kembali mencuri perhatian dengan komentarnya di Instagram lotomatica.sport. Mantan BAC Milan itu diminta menjawab pertanyaan unik, para penyerang top, apakah bisa dihentikan atau tidak? Ketika berbicara tentang Lautaro Martinez, Nesta menyebut bomber Inter sebagai sosok tangguh, namun dirinya yakin masih mampu mengawalnya. Berbeda halnya ketika ia mengisahkan pengalamannya menghadapi Ronaldo Il Fenomeno. Dengan jujur, Nesta mengakui betapa sulitnya menghadapinya. Ia bahkan mengatakan, pada suatu malam Ronaldo membuatnya benar-benar kewalahan, dan jika sang bintang sedang dalam performa terbaik, mustahil untuk menghentikannya. Komentar Nesta ini pun kembali menegaskan reputasi Lautaro sebagai striker top masa kini, sekaligus menghidupkan memori betapa luar biasanya Ronaldo di masa kejayaannya. Persaingan Scudetto kembali jadi sorotan. Dalam wawancara di Radio Napoli Centrale, mantan pemain sekaligus agen sepak bola, Oscar Damiani, memberikan pandangannya mengenai siapa yang paling difavoritkan musim ini. Menurut Damiani, Inter dan Napoli adalah 2 tim terdepan dalam perburuan gelar Serie A. Keduanya dinilai memiliki kekuatan skuad yang mendalam serta organisasi klub yang solid. Ia menegaskan, bukan hanya kualitas pemain, tetapi juga manajemen klub yang membuat kedua tim ini berada di level tertinggi. Dengan performa stabil dan struktur yang kuat, Inter dan Napoli disebut sebagai kandidat utama untuk menguasai Serie A musim ini. Kabar menarik datang dari dunia sepak bola internasional. Pada 10 Oktober mendatang, Atletico Madrid dan Inter Milan akan saling berhadapan dalam sebuah laga persahabatan istimewa di Bengasi, Libya. Pertandingan ini digelar di tengah jeda internasional dan akan memperebutkan trofi khusus bertajuk Copa della Ricostruzione. Kabar ini pertama kali diungkapkan jurnalis Spanyol Ruben Uria,
lalu dikonfirmasi oleh Agenzia Nova di Italia. Kesepakatan dicapai melalui kerjasama antara kedua klub dengan Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia. Tujuannya, selain menghadirkan laga bergengsi, juga untuk memperkenalkan kembali infrastruktur olahraga baru yang dibangun di kota tersebut. Laga nanti akan berlangsung di Benghazi International Stadium, stadion berkapasitas 41.500 penonton yang baru diresmikan Februari lalu dengan pertandingan eksibisi antara legenda Milan dan para bintang Afrika serta Libya. Arena ini dibangun dalam waktu singkat oleh perusahaan Turki dan Libya, dilengkapi lapangan rumput hibrida modern yang memadukan rumput alami dengan serat sintetis. Pertandingan ini bukan hanya sekadar persahabatan, melainkan juga simbol kebangkitan kota Benghazi setelah bertahun-tahun dilanda konflik. Perhatian tertuju pada penyerang muda Inter, Angeoan Bonni. Meski sejauh ini menjadi striker yang mendapat menit bermain paling sedikit, pelatih Christian Cifu menegaskan tidak ada masalah dengan sang pemain. Dalam konferensi pers di Appiano Gentile, Cifu justru melontarkan banyak pujian. Menurutnya, Bonni hanya tinggal menunggu waktu untuk mendapat kesempatan sebagai starter. Sang pelatih menilai Bonni sebagai profil pemain yang lengkap, berkarakter kuat, serta memiliki energi positif yang sangat dibutuhkan tim. Cifu menambahkan, meski baru mendapat kesempatan bermain sebagai pengganti, Bonni selalu tampil penuh semangat dan dihargai oleh seluruh skuad. Ia menegaskan, mentalitas dan kerja keras pemain muda seperti Bonni memberi tambahan gairah bagi tim yang sudah mapan. Bagi Cifu, cepat atau lambat Bonni akan meraih peran penting di Inter, dan saat itu datang, ia siap membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Marco Tardelli melalui La Stampa menilai situasi positif yang tengah dialami Inter. Menurutnya, para tifosi bisa kembali bernafas lega karena tim sudah menemukan kembali jati dirinya. Cifu dianggap tepat untuk tidak mengubah filosofi permainan, hanya butuh memulihkan kondisi pemain penting yang sebelumnya kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Tardelli juga menambahkan, semuanya tampak kembali normal sambil menunggu Barella untuk tampil lagi seperti yang biasa dikenal. Kabar baik tidak hanya datang dari lapangan, tetapi juga dari sisi finansial. Nerazzurri kini mencatatkan neraca positif setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan. Sebuah contoh yang patut ditiru untuk sepak bola Italia. Pelatih tim nasional Italia, Gennaro Gattuso, telah merilis daftar pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Estonia dan Israel. Gattuso kembali memberikan kepercayaan kepada 5 pemain Inter yang sebelumnya sudah dipanggil pada bulan September, dalam 2 laga debutnya sebagai pelatih Azzurri. Mereka adalah Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Nicolo Barella, Davide Fratesi, serta Francesco Pio Esposito. Bagi Pio, ini menjadi kesempatan kedua memperkuat timnas senior Italia, sebuah bukti atas perkembangan pesat penyerang muda Inter tersebut. Awal musim yang impresif bersama klub Brugge mengantarkan Aleksandar Stankovic pada panggilan perdana ke tim nasional senior Serbia. Pelatih Dragan Stojkovic memasukkan gelandang jebolan Akademi Inter itu ke dalam daftar pemain untuk menghadapi Albania dan Andorra, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup K.